Ini mengenai LCA dan manajemen limbah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safadina dengan NIM 74. Saya Naila Fauzi Arwen dengan NIM 65. Dan saya Inanatia Kamila dengan NIM 77. Nah, apa itu LCA? LCA merupakan sebuah metodologi yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua tahapan siklus hidup sebuah produk, proses atau layanan komersial. Dimulai dari persiapan bahan mentah, proses produksi, penjualan dan transportasi, serta pembuangan produk. Konsep dari LCA ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu sistem industri tidak lepas kaitannya dengan lingkungan tempat industri itu berada. Dalam suatu sistem industri terdapat input dan output, yang mana input itu material yang diambil dari lingkungan dan outputnya yang akan dibuang kembali ke lingkungan. Pengambilan material atau input yang berlebihan akan menyebabkan semakin berkurang persediaan material, sedangkan yang dikeluarkan dari industri bisa berupa limbah yang akan banyak memberi dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, tujuan dari LCA itu sendiri yaitu menganalisa dan memperhitungkan dampak lingkungan total dari suatu produk dalam setiap tahap daur hidupnya. Prinsip LCA itu sendiri yaitu siklus hidup yang perspektif, kelengkapannya transparansi, fleksibilitas, sifat iteratif, fokus lingkungan, berbasis sains, relatif alam, dan potensi terhadap dampaknya pada lingkungan. Agar LCA itu lebih terarah, maka terdapat hierarki pengolahan limbah. Prinsip hierarki pengolahan limbah ini adalah satu prinsip yang memberikan pedoman tentang tahapan-tahapan dalam pengelolaan limbah, mulai dari yang lebih prioritas hingga yang tidak prioritas. Di sini, di mana yang prioritas itu adalah mencegah sesuai dengan konsep dari produksi bersih, dan yang tidak prioritas adalah mengelola secara aman. Penyebab masih adanya limbah sembarangan itu sebenarnya karena tidak ada kebijakan pengolahan limbah yang terintegrasi, dan pengolahan limbah itu tidak dilakukan secara konsisten. Waste management dari LCA itu mengacu pada segala upaya atau tindakan untuk mengelola sampah sebelum mencapai tempat pembuangan akhir. Meskipun TPA selama ini menjadi solusi dalam mengatasi sampah, padahal keberadaan TPA dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu pencemaran. Nah, karena itu butuh waste management yang lain, kayak misalnya untuk plastik ini tuh kita bisa membuatnya menjadi bahan filler dari panel dinding komposit, karena panel dinding komposit ini kan komposisinya 60% dari si limbah kertasnya, jadi juga diharapkan bisa untuk mereduksi limbah kertas yang ada di Indonesia juga. Sebelumnya sudah disinggung oleh Indra mengenai komposit, dan kebetulan kami mengambil produk tentang komposit limbah plastik sebagai substitusi tinggi. Nah, telah dilakukan penelitian oleh Fajrianto dan Verstikaus bahwa komposit plastik dan kertas ini dapat meningkatkan kelenturan dari dinding plastik. Artinya, selain menambah parameter kelenturan, pemanfaatan plastik dan kertas dapat mengurangi limbah kertas dan mengurangi bahan-bahan yang harus dipakai untuk membersihkan dinding, namun ini telah dilakukan oleh plastik dan kertas. Cirinya dari recycle dan recovery. Recycle dan recovery itu adalah tahap-tahap terakhir dari 5R, di mana kalau untuk recycle-nya, dinding komposit ini tuh sangat berguna kan ya, tadi seperti yang saya bilang, untuk mereduksi si limbahnya sendiri, dan juga limbah yang tadinya sudah tidak berharga menjadi bisa dipakai lagi. Nah, untuk recovery-nya sendiri, karena kertas itu membutuhkan bahan baku kayu ya, jadi juga harus untuk melakukan penanaman kembali agar walaupun kita tetap memproduksi kertas, hutan kita tetap asli. Segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.